Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Rahma dengan NIM 20016005. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah keterampilan berbicara yang diampu oleh Dr. Anda Ermawati Arif MPD. Untuk kali ini saya akan mengangkat topik mengenai teori dasar keterampilan berbicara. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan berbicara itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbicara adalah bercakap, berbahasa, mengutarakan isi pikiran, dan melisankan sesuatu yang dimaksudkan. Sedangkan menurut Tarigan, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Berbicara merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor psikologi, fisik, neurologis, semantik, dan linguistik. Selain itu, berbicara merupakan salah satu dari 4 aspek kebahasaan, yaitu menyimak, menulis, dan membaca. Berbicara sebagai salah satu bentuk keterampilan berbahasa berarti keterampilan berbicara ini memiliki hubungan yang erat dengan keterampilan berbahasa lainnya, seperti hubungan berbicara dengan menyimak. Ujaran itu didapat dari hasil menyimak. Dengan meningkatkan keterampilan menyimak, berarti kita juga sekaligus meningkatkan kualitas dalam berbicara. Adalah hubungan membaca dengan berbicara. Perlu kita ketahui, berbicara merupakan dasar pelajaran dari membaca. Karena dari kecil kita sudah diajarkan berbicara oleh lingkungan keluarga. Dan yang ketiga, hubungan berbicara dengan menulis. Seperti yang kita ketahui, ekspresi lisan atau berbicara cenderung tidak berpola, tidak teratur, dan seringkali kacau. Sehingga seseorang akan cenderung lebih membuat naskah terlebih dahulu atau kerangka untuk disampaikan kepada pendengarnya. Selanjutnya kita akan membahas subbab yang kedua, yaitu tujuan berbicara. Perlu teman-teman ketahui, tujuan berbicara itu ada 2, ada tujuan umum dan tujuan khususnya. Yang pertama, tujuan umum berbicara. Tujuan umum berbicara yang pertama mempengaruhi keyakinan audiens. Maksudnya adalah berusaha mempengaruhi mental intelektual pendengar dengan argumen dan bukti yang disampaikan dalam berbicara. Yang kedua, mendorong audiens untuk mendengarkan dan menyimak informasi. Tujuannya untuk memberitahukan atau ingin menyampaikan sesuatu yang belum pernah diketahui pendengar, seperti pembicaraan guru dan sebagainya. Yang ketiga, memberi gambaran tentang suatu objek. Memberi gambaran ini contohnya seperti memberitahu bentuk fisik suatu benda dan sebagainya. Yang keempat, tujuannya menghibur atau hiburan. Maksud tujuan ini adalah pembicara ingin menggembirakan pendengar atau audiens tanpa beban pikiran. Misalnya berbicara pada saat ulang tahun, syukuran, dan acara-acara bahagia lainnya. Kedua adalah tujuan khusus. Tujuan khusus adalah suatu hal yang diharapkan untuk dikerjakan atau dirasakan, diyakini, dimengerti, atau disenangi oleh pendengar. Jadi, tujuan khusus dari berbicara adalah menyampaikan informasi terkait dengan topik yang dibahas. Contohnya, topik yang dibahas adalah terjun bebas. Tujuan umumnya adalah memberitahukan kepada pendengar tentang terjun bebas. Sedangkan tujuan khususnya adalah agar pendengar mengerti perbedaan antara terjun biasa dengan terjun bebas. Nah, selanjutnya kita masuk pada subbab ketiga, yaitu catur cara saji wicara dalam keterampilan berbicara. Apa sih yang dimaksud dengan catur cara saji wicara itu? Teman-teman, catur cara saji wicara artinya 4 cara atau metode yang digunakan untuk menyampaikan atau menyajikan pembicaraan. Baiklah, catur cara saji wicara dalam keterampilan berbicara yang pertama adalah metode serta-merta atau impromptu delivery.
Metode ini adalah metode berbicara secara langsung atau refleks tanpa adanya persiapan. Kelebihan dari metode ini adalah tidak memerlukan waktu yang panjang untuk mempersiapkan pembicaraan. Yang kedua, bagi yang berpengalaman tampil berbicara, cara ini cukup efektif. Dan yang ketiga adalah tidak memerlukan waktu untuk mengumpulkan bahan. Sedangkan kekurangannya adalah yang pertama, cenderung berbicara tidak efektif dan berbelit-belit karena tidak adanya kerangka yang dipersiapkan sebelumnya, serta pembicara kaku karena mengingat-ingat urutan berikutnya seperti apa. Yang kedua adalah metode menghafal atau delivery from memory. Metode ini biasanya dilakukan di acara-acara formal maupun semi-formal seperti pidato, ceramah, dan lain sebagainya. Kelebihan dari metode ini antara lain sistematis dan teratur, tidak berbelit-belit dan lengkap karena dipersiapkan terlebih dahulu. Sedangkan kekurangannya adalah sering memajemukkan kata atau tidak menarik, serta terkadang ada bagian yang lupa dalam metode tersebut. Yang ketiga ada metode naskah atau delivery from manuscript. Metode ini jarang digunakan, kecuali pada saat-saat penting, misalnya digunakan dalam acara TV, radio, dan sebagainya. Kelebihan dari metode ini adalah naskah membantu si pembicara untuk menyampaikan secara jelas apa tujuan dari pembicaraan tersebut. Yang kedua, naskah mempunyai fungsi dokumentasi. Dan yang ketiga, lengkap karena telah dipersiapkan. Sedangkan kekurangannya adalah pembicara agak kaku karena pembicara terikat dengan naskah. Yang kedua, tidak menarik. Dan yang ketiga, mata pembicara tidak tertuju pada lawan bicaranya, namun tertuju pada naskah. Dan yang terakhir adalah metode extemporan atau extemporaneous delivery. Metode ini adalah metode berbicara yang terpola atau tersusun sesuai kerangka. Metode ini lebih bersifat fleksibel dan variatif dalam menggunakan kata-kata atau diksi. Dalam metode ini juga, pembicara dapat merubah nada pembicaraannya sesuai dengan reaksi-reaksi yang timbul pada audiens. Itu tadi penjelasan tentang catur cara saji wicara dalam keterampilan berbicara. Dalam melakukan segala sesuatu, tentunya ada faktor yang mempengaruhinya. Sama halnya dengan berbicara juga mempunyai faktor yang mempengaruhi. Dalam berbicara, faktor yang mempengaruhi itu ada dua. Yang pertama, faktor kebahasaan, dan yang kedua, faktor non-kebahasaan. Apa sih bedanya faktor kebahasaan dan faktor non-kebahasaan? Akan kita bahas di PowerPoint berikut ini. Baiklah, yang pertama adalah faktor kebahasaan. Faktor kebahasaan dibagi menjadi 1. Ketetapan ucapan. Ketetapan ucapan di sini dimaksudkan dengan bunyi bahasa yang dihasilkan oleh pembicara itu harus jelas, seperti bunyi vokal atau konsonan, agar penyampaiannya dapat ditangkap jelas oleh pendengar. Yang kedua adalah penempatan tekanan, nada sendi, dan durasi yang sesuai. Kesesuaian tekanan, nada, sendi, dan durasi merupakan daya tarik tersendiri dalam berbicara. Walaupun masalah yang dibicarakan kurang menarik, dengan penempatan tekanan, nada, sendi, dan durasi yang sesuai akan menyebabkan masalah menjadi menarik. Dan yang ketiga adalah pilihan kata atau diksi. Pilihan kata hendaknya tepat, jelas, dan bervariasi. Jelas di sini maksudnya mudah dimengerti oleh pendengar, agar pendengar lebih terangsang dan akan lebih paham. Yang kedua adalah faktor non-kebahasaan. Faktor non-kebahasaan ini juga dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Kedua, pandangan pada lawan bicara. Banyak pembicara yang kita saksikan yang berbicara tidak menghadap kepada lawan bicaranya. Maksudnya tidak menghadap di sini adalah tidak memandang lawan bicaranya. Pembicara hanya menghadap ke atas ataupun ke bawah atau sambil mengingat-ingat materi, sehingga lawan bicara akan merasa bosan dan tidak diperhatikan.
Yang ketiga, kesediaannya menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, gerak-gerik dan mimik yang tepat. Gerak-gerik dan mimik yang tepat dapat pula menunjang keefektifan berbicara. Hal ini dapat menghidupkan komunikasi menjadi tidak kaku. Tetapi, ada yang perlu diingat bahwa gerak-gerik dan mimik yang berlebihan akan mengganggu keefektifan dalam berbicara. Yang kelima adalah kenyaringan dan kelancaran suara. Tingkat kenyaringan ini tentu disesuaikan dengan situasi, tempat, dan jumlah pendengar. Sedangkan kelancaran suara yang dimaksud di sini adalah tempo cepat atau lambatnya kita dalam berbicara, agar satu kata dengan kata lain tidak terbelit-belit dan suara kita terdengar lancar oleh audiens. Dan yang terakhir, relevansi atau penalaran dan penguasaan topik. Relevansi atau penalaran adalah gagasan demi gagasan haruslah berhubungan dengan logis. Hal ini berarti hubungan bagian-bagian dalam kalimat, hubungan kalimat dengan kalimat harus logis dan berhubungan dengan pokok pembicaraan. Penguasaan topik berarti pembicara harus menguasai topik yang akan ia bawakan, agar pendengar atau audiens tidak bingung dengan apa yang disampaikan oleh pembicara, dan tujuan dari pembicara tersebut tersampaikan dengan lancar. Nah, itu tadi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Dan terakhir, kita masuk ke dalam subbab yang kelima adalah jenis-jenis berbicara. Apa saja sih jenis-jenis berbicara? Mari kita simak. Nah, jenis-jenis berbicara menurut Lana dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan tata cara, dan yang kedua berdasarkan tingkat keresmiannya. Kedua jenis berbicara ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama berdasarkan tata cara. Berdasarkan tata caranya, berbicara dibagi menjadi dua, satu arah dan dua arah. Berbicara satu arah adalah pembicara tidak mendapatkan respon balik atau umpan balik dari pendengarnya, sehingga pada proses ini tidak terjadi interaksi timbal balik. Contohnya pidato, khutbah, pembawa acara, serta wawancara. Nah, wawancara ini dikatakan satu arah karena dalam wawancara ada penanya dan ada penjawab, dan kedua belah pihak tersebut tidak mungkin bertukar posisi, sehingga pembicaraan akan berjalan satu arah. Yang kedua adalah berbicara dua arah. Berbicara dua arah berarti pembicara mendapatkan respon atau umpan balik dari pendengar, sehingga terjadi interaksi timbal balik. Contohnya seperti diskusi, proses tanya-jawab, drama, dan lain sebagainya. Proses tanya-jawab di sini berbeda dengan wawancara, karena dalam proses tanya-jawab, penanya dan penjawab bisa saja bertukar posisi. Sedangkan dalam wawancara, penanya tetaplah penanya dan penjawab tetaplah penjawab. Dan drama dikatakan dua arah karena dalam drama itu ada kegiatan dialog antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Dan ada pula berdasarkan tingkat keresmiannya. Berdasarkan tingkat keresmiannya, berbicara dibagi menjadi dua. Yang pertama formal dan non-formal. Berbicara formal atau resmi merupakan kegiatan berbicara yang dilakukan di depan forum dengan tema tertentu dan pastilah mediumnya bahasa Indonesia ragam baku. Contohnya seperti pidato, ceramah, diskusi, khotbah, dan lain sebagainya. Sedangkan bicara non-formal berarti bicara tidak resmi. Maksudnya kegiatan bicara yang dilakukan pada acara-acara yang tidak resmi. Contohnya seperti ngobrol bersama teman sebaya, keluarga, ataupun ketika sedang menunggu antrian. Dalam berbicara non-formal ini, penggunaan bahasa adalah bahasa gaul atau bahasa sehari-hari, tidak bahasa baku.
Tidak terasa nih, ternyata pembahasan kita tentang topik teori dasar keterampilan berbicara sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman dan sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.